Oke, jadi di sini aku mau mencontohkan gimana caranya bikin gambar tampak lah dari SketchUp. Mungkin di sebelumnya aku belum pernah bikin video ini, tapi di sini aku mau mencontohkan gimana caranya. Karena kita di sini sudah tahu bahwa SketchUp 2024 itu sudah ada fitur atau cara memvisualisasikannya itu sudah skalatis dengan AutoCAD. Jadi di sini kita sudah punya objek rumahnya. Di sini kan objek rumahnya rumah 4 lantai dengan CAD starter pack dari studio kita. Nah, di sini CAD starter pack 4 belum aku namai, tapi kalau nanti di project selanjutnya sebaiknya dinamai lebih dulu. Oke. Jadi ini kita sudah punya tampak tadi. Jadi ini bisa kita ambil atau sampling, copy aja bisa ke posisi yang lain yang lebih mudah untuk ditembak. Nah, untuk ini kan tampak masih mentah nih, tapi nggak apa-apa lah untuk kita latihan kan. Jadi sebelum menggambar tampak sebenarnya harus diperhatikan yang pertama itu adalah ketinggian elevasi bangunan. Elevasi bangunan ini sudah sesuaikah dengan standar acuannya? Nah, itu harus diperhatikan sebenarnya. Tapi nanti nggak apa-apa, itu bisa kita atur di stretching waktu kita menggambar tampak dan mencocokkan dengan potongannya. Biasanya di potongan yang paling kelihatan. Nah, ini kan dari elevasi lantai, lantai 1 ke lantai 2 belum genap ini. Ini aku nggak tahu kenapa waktu dibuatkan, tapi ini bisa aja nanti teknisnya direvisi masalah elevasi bangunan, bisa aja di stretch. Ini ukurannya 3450, artinya 3,4 meter. Nah, ini masih 4650. Nanti aku jelaskan di video lainnya gimana cara gambar tampak yang benar untuk memperhatikan yang paling utama adalah elevasi bangunan. Tapi kalau lebar atau lebar secara horizontal itu bisa aja nanti di stretching juga. Jadi di sini cara lebih fokus kita adalah cara untuk menggambar tampak bangunan yang benar itu kayak gimana dan yang mudah itu kayak gimana. Oke. Jadi di sini aku siapkan dulu. Mungkin ini daripada mengganggu filenya ini kan aku bakal copy aja dulu. Tapi ini nggak perlu dicontoh. Kalau memang mau di sini nembaknya nggak apa-apa. Oke. Ini jadi aku buatkan SketchUp kosongan buat ditaruh ke folder yang kosongan aja biar scenes ini nggak terganggu. Tapi kalau mau nembak di sini pun nggak apa-apa. Untuk project selanjutnya nggak apa-apa. Tapi aku karena nggak mau ganggu ya. Oke, bentar. Nah, di sini ada SketchUp baru potongan kosongan. Oke, kita pindah ke sini. Ini bukan bagian dari prosedur lah, tapi intinya adalah bagaimana caranya memindah gambar CAD tadi, gambar SketchUp ke AutoCAD tadi. Intinya di situ. Nah, ini harus kita paskan dulu untuk sumbunya biar mudah nanti waktu menunjukkan tampaknya. Oke. Jadi anggaplah ini adalah 3D kosongannya tadi. Nah, ini. Kalau aku biasanya ini aku matikan. Profile. Nah, kemudian buat ini dalam mode oh ya, kita buka dulu, sorry. View-nya kita rubah dulu biar apa namanya ini shaded with texture biar putih semua. Ini sangat disarankan. Kalau nggak pakai itu pun nggak apa-apa. Tapi untuk visualisasi biasanya kalau ekspor 2D itu akan berguna juga. Animation edge style-nya sudah tipis garisnya lah. Nah, sekarang view-nya kita pakai yang kameranya parallel projection. Habis itu ambil tampak depan. Oh, tampak depannya ternyata di sini. Jadi kita putar dulu deh biar benar-benar front. Oke. Nah, tampak depan. Nah, ini tampak depan. Kalau sudah bisa kita ekspor aja langsung, nggak apa-apa. Kalau mau disimpan scenes-nya juga boleh. Di save. Kita tunggu bentar. Oke, biasanya aku di dokumen aja biar nggak ganggu file yang lain. Ininya kita ganti ke AutoCAD DWG file. Ini full scale 1:1, udah cukup, nggak apa-apa ini. Oke, export. Nah, sudah. Dia akan ngeloading. Oke. Udah, baru kita buka di file yang kita simpan tadi dengan kita akses dulu dokumen
untitled ini ya. Nah, ini. Oke, nah sekarang kita uji dulu untuk ukurannya. Di sini untuk 3D-nya, sorry. Di sini untuk 3D-nya lebarnya ini adalah yang terlihat di sini 112. Oh, kita ngecek yang di sini aja deh, biar enak, biar sesuai. Di sini 3D-nya kita ambil yang ini aja acuannya deh, yang kelihatan ditampakkan adalah 113. Kita coba cari yang genap. Nah, ini adalah 110. Sekarang kita coba cari apa benar 110. Nah, udah benar ya, udah benar. Biasanya kalau yang nggak benar itu ada namanya di bagian unit. Nah, ininya biasanya harus diperhatikan. Insertion scale-nya milimeter bisa. Tapi kalau sudah benar aja, ini nggak perlu diperhatikan. Jadi ini kita copy, kita masukin ke CAD Starter Pack yang kosongan tadi. Nah, ini kita cek lagi nih. Nah, udah 110 ya, betul ya. 1100 di sini. Jadi kalau kita pakai satuan senti 100, itu berarti kan gambarnya 1 meter itu berarti kan 110. 110. Nah, berarti segini nih. Udah kita skalakan sesuai dengan target skala kita. SC enter, radius enter. Nah, ini udah sesuai sama gambar 110. Oke, ini sudah. Kemudian kita fokus ke sini sekarang. Seperti biasa, ini akan aku blok. Kita kasih nama SKP tampak depan. Nah, sudah ini jadi merah karena sebelumnya blok aslinya di dalamnya itu adalah blok 0. Nah, jadi sangat disarankan blok 0 karena ketika kita mau merubah layer, dia akan otomatis ikut terubah juga. Biasanya aku pakai notasi biar mudah membacanya di sini. Nah, kemudian langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah mengenali gambar itu dulu. Yang paling mudah dikenali ini apa? Kusen. Nah, ini harus bersinergi juga ini sama yang ada di sini. Karena ini tertutup kaca, jadi kita harus mempersiapkan posisi ini untuk membaca apabila diperlukan. Nah, sekarang kita fokus pada layar kusen dulu deh, biar mudah. Mulai dari kusen dulu. Kusen. Menggambarnya itu bukan merubah layar ini menjadi layar kusen, tapi adalah menggambar ulang atau jiplak. Nah, di sini kita fokus kepada kusen yang ini kan. Nah, ini karena ini bawahnya nggak kebaca, jadi kita harus ngukur dulu berapa. 2,90 meter dari ambang garis yang ini. Berarti 2,90 meter itu posisinya ini 2,90. Oke, nah berarti kusen sampainya di sini ya. Nah, ini di sini. Kemudian baru gambar kayak gini, baru rektangle karena ini sudah ketemu di sini. Nah, ini kita gambar kusen. Kemudian dalamnya berapa? Dalamnya ini kita tahu di sini adalah 5. Jadi tinggal offset aja 5 kayak gambar kusen biasa. Nah, kemudian ininya framingnya berapa? 7,8. 7,8. Oke, sudah dapat. Nah, ini tinggal kayak gini. Kenapa ada yang ini di dalam? Karena ini memang kalau dalam SketchUp itu dikasih jarak karena biar ketika di render itu kelihatan. Jadi ini yang garis ini abaikan, yang utama adalah garis ini. Oke, sekarang kita lanjutkan bikin framing pertamanya. Kemudian kita lanjutkan lagi bikin daunnya. Nah, garis bantu tadi udah dihapus aja. Cukup. Oh sorry, ini sampai sini. Nah, ini sampai sini nih. Nah, karena ini yang kita gambar adalah kusennya. Udah. Ini tinggal kita copy aja sesuai kebutuhan kita. Karena kan sama nih ukurannya nih.
Oke, jadi kita lanjut lagi lah. Tadi keputus videonya. Nah, sudah sampai sini, kita lanjutkan terus sampai benar-benar jadi. Nah, ini kan karena ini sudah ada acuannya, jadi kita tinggal mengikuti aja. Jadi ini tinggal di copy. Nah, ini. Oh, ini harusnya masuk ya. Stretch aja cukup. Nah, udah jadi. Dapat. Dihapus, kita ambil. Jadi intinya ngelapis, bener-bener ngelapis, tapi bener-bener juga gambar ulang bagian komponennya. Kenapa harus gambar kayak gini? Karena nanti ketika dibikin kamu mau bikin gambar rencana kosen, itu kamu tinggal copy juga. Nah, jadi kita nggak semata-mata sementang ada SketchUp dijiplak, nggak. Jadi lebih tepatnya itu kita menjiplak sambil menggambar juga tanpa harus banyak mikir karena sudah ada acuannya. Nah, ini sudah jadi kan satu unit pintu. Nah, ini aku bakal skip, ini bagian dari contoh pintu, akan aku gambar pintu yang lainnya nanti juga. Blok, jendela lantai 2, jendela depan lantai, pintu lipat lantai 3 ya kayaknya, 2 sorry. Oke. Nah, penamaan blok juga harus diperhatikan lah. Ini aku akan aku gambar semuanya ini dengan cara yang kayak gini tadi. Nanti ini kan tembus nih. Nanti ini bakal aku hidden pakai wipe out ya. Nah, ini kan kalau sudah digambar nanti kamu tinggal dikeluarkan aja. Nah, ini dikeluarkan. Nanti kalau sudah keluar dapat komponen-komponennya semua. Nah, baru nanti kalau sudah digabungkan lagi. Nah, oke. Jadi ini aku akan melanjutkan ke bagian pembuatan detail fasad dulu lah, mungkin yang lebih besar. Nah, kita bikin dulu ornamen yang ini nih. Yang ini kita buatkan. Oke, sebentar. Kita akan fokus kepada layer dinding atau di sini sudah ada plesteran. Plesteran itu adalah finishing bagian akhir. Nah, pakai ini dulu. Elevasi bangunan itu acuan kita adalah di sini, berarti yang ini nih, ini titik 00 nya kan. Oh sorry, mungkin akan lebih mudah kita gambar ornamennya dulu deh, biar gampang. Ornamen properti, karena yang paling banyak di sini menonjol adalah bagian ornamennya. Nah, ornamen itu kan bagian ini nih, bagian ini. Kemudian ini sambil kita jadikan acuan bagian ini. Nah, ini sambil ngebaca juga jadinya. Ini sampai bawah aja nggak apa-apa. Nah, ini ada 2 lapis double ornamen. Sampai sini aja nggak apa-apa. Oke. Nah, ini sudah oke. Baru kita fokus konsen ke bagian yang ini. Nah, ini kan ada garis nih. Ternyata ini yang bagian belakang, makanya kan perlunya pembacaan dari samping. Nah, ini adalah ornamen juga. Ornamen juga. Oke. Ini ada garis kecil, ornamen juga. Nah, baru bikin bagian ininya. Nah, ini kan terlalu banyak ornamen nih. Kita boleh untuk merubah. Ini teruskan aja lah karena ukurannya sama. Ini kan secara prinsipal ini tiang. Jadi ini diteruskan aja. Jadi ini bagian dari ornamen yang satu blok. Baru kita blok tiang depan. Nah, tiang depan kalau sudah satu blok. Nah, ini kita jadikan dinding aja karena terlalu banyak warna ornamen sudah. Dinding plesteran. Oke. Ininya ini kan terlapis nih kayak gini. Kelihatan. Jadi ini biasanya aku klik kanan, draw order back, akan mempermudah. Kalau masih nggak kelihatan, masih terlapis kayak gini, itu berarti perlu di-refresh. RE enter. Nah, ini kan ada double nih. Sementara ini kan yang kelihatan adalah ini. Kita wipe out aja. Out frame 0, wipe out.
garisnya ini ke belakang, draw order, back. Nah, ketika di back, ini kita berikan satu grup aja nggak apa-apa, atau nggak usah di grup dulu deh, nanti waktu diperlukan aja nggak apa-apa. Nah ini kan sama nih, ini dan ini adalah objek yang sama. Karena ini blok, jadi kan kita lebih mudah. Nah gambarnya kayak gitu jadinya. Ini kita kasih back. Nah, secara apa namanya? Secara komunikasi sudah oke kan jadinya kan, karena kita memahami setiap komponen atau elemen bagian gambar. Nah ini ada elemen tiang, ini elemen tiang, ini adalah elemen fasad. Nah ini kan harus kita pisahkan dalam menggambar itu, pelan tapi pasti dan benar, itu lebih baik. Oke, jadi tinggal kita sesuaikan aja. Nah ini bagian apa? Ini bagian dalam, nanti aja digambar kan. Ini ada garis ini nih. Nah ini kan cukup bingung nih. Nah, sama nih juga, ini elemen ini lagi nih. Kita akan menggambar elemen bagian ini. Ini kan sampai sini aja nih. Jadi layer properti udah oke. Ini kita gambar. Jadi elemennya ini kalau memang ini sampai bawah, nah ini kita sambung aja sampai sini nih. Nah karena ini ada posisi kita nggak tahu nih levelingnya berapa, jadi kita harus ngecek berdasarkan acuan pintu, karena pintu kan yang kelihatan di sini. Jadi kita acuannya dari sini, ini ke bawah berapa nih, 2375. Kita kasih acuan, berarti kan 237,5, karena ini skalanya skala 100. Nah berarti kan sampai sini nih, turunnya sampai sini lantainya. Kita kasih ini kan. Nah, ini ada elemen apa lagi di sini? Nah ini ada ini juga nih sama. Berarti di bawah sini, apa namanya, ada juga nih. Nah, kasih wipeout aja biar garis ini apa namanya tersembunyikan ya, sampai atas. Nah ini juga sama nih, ini sebaiknya sampai sini, tapi kita wipe out. Jadi kita secara objektif mudah mengenali komponen-komponen apa yang kita gambar. Nah kalau sudah jadi elemen ini, itu tinggal kita blocking aja, tiang lantai 3 kan ya ini ya. Nah, tiang lantai 3, mundurin, back, udah dapat satu, copy ke samping. Nah, jadi ketika kita menselect, tep, ini langsung kelihatan. Ini kita menselect, tep, langsung kelihatan nih. Tapi ketika kita nggak nge-select, ini kan jadi gambaran nih. Nah acuan tadi kita hapus aja sudah. Oke. Nah mungkin kayak gitu caranya. Jadi kita harus mengenali objek setiap apa aja yang kita gambar di bagian bangunan ini. Nanti di bagian ini kan lagi ada gambar yang sepanjangan ini kayak gini. Ini sepanjangan nih harus digambar. Nah ini kan sepanjangan jadinya nih, harus digambar. Nah, jadi nanti di video selanjutnya lagi aku bakal kasih untuk step selanjutnya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini sudah masuk ke tahap, ini tadi sudah kita gambar, ini sudah kita blok satu buah, ini satu buah. Sekarang kita coba lagi gambar elemen bagian ini deh. Ini nih, bagian ini tadi, seperti yang aku sampaikan di video sebelumnya. Jadi karena kita sudah menyepakati bagian ini adalah ornamen dinding bangunan, kita akan fokus pada dinding plesteran layarnya. Oke, jadi kita tracing lagi, mungkin bisa sampai sini, kemudian dilapis aja biar lebih mudah memahaminya. Karena pada dasarnya ini kan adalah permainan nih. Nah
Oh iya, ini sampai sini ternyata kan. Nah, ini nanti kita kasih wipe out aja. Wipe out. Tadi wipe out frame. Wipe out. Enter lagi. Exponent. No. Oke, back. Kita taruh di paling depan. Udah, jadi. Nah, ini kan tembus nih. Jadi kita edit lagi nih yang ini. Kita tambah polyline-nya biar dia akan memotong. Caranya adalah edit block in place aja cukup. Jadi ini kita kasih wipe out-an. Sorry. Wipe out, enter, exponent, no. Taruh di paling belakang. Oke, sekarang kita save change. Oke. Nah, ini kita taruh paling depan. Oke. Nah, ini sudah serupa kan jadinya kan. Nah, tampaknya sudah serupa. Nah, ini tadi taruh lebih di depan karena ini apa namanya? Posisinya memang di depan. Nah, ini memang nggak kelihatan, ini nggak usah, nggak apa-apa. Kalau yang ini bisa kamu gambarkan lagi nih, objek yang ini lagi nih, tiang-tiang. Kita fokuskan lagi gambar ornamen. Properti. Ini memang lama, jadi wajar kalau memang lama. Tapi karena aku lebih mengutamakan kualitas gambar kita, yang mana kalau gambar kita itu bukan sekedar bagus, tapi suatu saat itu siap untuk diperbaiki dan mudah untuk dipahami tim-tim atau anggota-anggota yang lain. Nah, ini kan kita nggak tahu nih ketinggian sampai bawahnya berapa karena ini tertutup. Jadi ini aku ambil dari sini aja, kita ukur berapa sampai di level ini 950. Oke, kita kasih acuan 95 sampai sini ya. Nah, oke, ini kita wipe out, back, kita teruskan front. Nah, ini udah, kita kasih blok ornamen tampak depan lantai 2. Oke, jadi ini sudah dapat, kita taruh belakang aja cukup. Nah, ini taruh di sini juga karena sama kan. Nah, ini karena sama. Nah, ini ada juga nih di tengahnya nih. Dapat, jadi kan mudah nih, kita tambah lagi kayak tadi kusen ini kan, taruh aja di sini, udah dapat kan. Nah, tapi karena ini mengganggu, karena ini bikin terganggu, jadi aku kesampingkan dulu. Nah, sekarang kita akan konsen ke bagian ini nih, ini apa namanya nih, pagar ya, pagar kaca ini kita fokus yang paling mudah kita baca. Di sini kan ada ukurannya berapa nih, ke bawahnya 880 ya, 880. Nah, ini mungkin karena kacanya sebenarnya lebih ideal itu di dalam sini. Nanti akan ada perubahan lagi, tapi nggak apa-apa. Ini kita lanjutkan dulu, fokus pada metode cara men-tracing kita. Ini kacanya dari mana sampai mana kita ukur. Nah, sampai sini kan nih, nggak ketahuan. 2, 4. Oke, ini kaca udah jadi satu. Nah, kemudian ada apanya lagi nih, handle. Kita harus memahami juga nih untuk framingnya. Ini cukup memakan waktu, jadi
Jadi untuk pembuatan kaca ini bisa kamu kalau kelihatan memakan waktu, ini bisa kamu bahasa Banjarnya tuh didudikan. Buat aja belakangan kayak gitu loh. Karena ini memakan waktu, jadi aku pindah, kita fokusnya ke bikin tampak dari sini. Kita fokus pada ornamen ini lagi nih. Fokus pada ornamen ini. Oke, sekarang akan kita gambar lagi layar properti. Oke, stretch sampai ke bagian dasar. Ini berapa tingginya? Sampai bawah nih. Enam tujuh. 70. Nah, sampai sini kan. Nah, ini kayak gini. Nah, ini ada selisih. Kenapa ini? Nah, ini berarti ada kesalahan dalam posisi di 3D-nya. Harusnya dia menurunkan. Nah, ini kan ketahuan juga kan akhirnya. Berarti ini sudah betul, kita ikutin. Tapi yang bagian sini harus diturunkan. Wipe out. Back. Front. Oke. Kita dapat blok tiang lantai 34. 34. Ini sudah sama aja kan. Nah, jadi sebenarnya gambar ini nih mudah-mudah gampang, tapi yang pasti kita nggak perlu banyak mikir untuk menentukan posisi fasad itu. Ini sudah oke, ada gambarnya. Kita kasih wipe out aja biar mudah baca. Ini sampai sini aja ya. Ini sampai sini. Oh iya, berarti cukup, udah betul aja ini. Oh ini nih, ini ornamennya nih. Nah ini satu item ini harus diblok. Tadi ke wipe out nggak? Oh nggak ke wipe out. Kita wipe out. Blok ornamen lantai 3. Oke. Nah jadi ini sudah jadi ornamen lantai 3 nya. Jadi kan satu objek sama yang ini nih. Nah jadi ada elemen-elemen yang harus kamu perhatikan. Dan mungkin ini sudah cukup menjadikan contoh. Silahkan dilanjutkan dan dipahami pelan-pelan gambarnya. Oke. Jadi kesimpulannya Nata, kalau mau bikin tampak, kamu jangan mikirkan langsung ke keseluruhan ini. Yang kamu pikirkan adalah per ornamen, per objek yang harus kamu gambar itu apa dulu. Kalau memang kamu mau mikirkan seluruh badan bangunan, jangan mikirkan kusen ini dan kusen ini sekaligus, jangan. Kamu harus mikirkan badan bangunannya aja. Misalkan badan bangunannya itu seluruhan, ya seluruhan ininya, badannya aja yang kamu pikirkan dan akan kamu gambar. Nah, kalau kamu mau mikirkan yang paling mudah sih sebenarnya biasanya kusen dulu kayak gitu kan, yang kayak aku tadi langsung cepat jadi kan. Nah, nanti ketika itu sudah jadi, gambar itu akan dikombin dan akan lebih presisi hasilnya. Dan seakan-akan gambar itu nggak pernah di
diekspor dari SketchUp, orang nggak bakal tahu. Orang bakal menganggap wah ini bener-bener gambar AutoCAD nih, itu hasilnya nanti. Tapi yang kita 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 tujukan sebenarnya bukan itu, tapi kebenaran dan kesesuaian gambar kita. Yang pertama hasilnya akan mudah direvisi nanti, dan yang kedua hasilnya di kemudian hari dalam jangka panjangnya itu akan mudah kita untuk mengenali objek-objek gambar yang mana yang harus kita edit dan mana yang harus kita rubah, karena komponen-komponennya sudah kita buat secara terpisah lebih dulu kayak gitu. Nah, kesimpulannya kamu harus mengenal ini setiap objek. Kalau kamu mau gambar tiang, ornamen tiang aja yang kamu gambarkan, itu nanti satu blok. Kalau kamu mau gambar satu buah unit kusen aja yang kamu gambar dulu. Kamu pikirkan kusen frame-nya berapa, ukurannya berapa, dan ringnya berapa, itu harus kamu kenalin. Nah, kalau misalkan menemukan gambar yang rumit kayak gini, baru kamu boleh ngambil. Kamu ngambil aja ini kan nggak apa-apa. Nah, ini kan karena ini elemen yang non arsitektural aku menyebutnya. Kenapa non arsitektural? Karena ini sudah dibuat berdasarkan pabrikasi. Jadi kamu boleh bikin ini namanya lampu. Tapi kalau kayak kusen, pintu dan jendela atau ornamen-ornamen klasik, nah itu kan gambar yang bisa diciptakan oleh desainer arsitektural, dan itu kada layak kalau kamu gambar menjiplak atau merubah langsung dari SketchUp yang kamu buat gitu. Oke, jadi aku contohkan tadi mekanisme cara gambarnya kayak gimana. Nah, ini kan ada masing-masing elemennya, jadi aku menekankan silahkan kamu pahami. Misalkan kamu mau gambar dak dulu kamu selesaikan sampai benar, jadi itu gambar bagian dak, baru nanti kamu blok. Jadi dak itu punya item tersendiri, jadi setiap diseleksi itu punya item tersendiri. Biasanya yang nggak terseleksi kayak gini, ini bagian dari si punya bangunan itu, karena ini kan gambar tampak. Nah, yang kayak gini yang rumit ini yang biasanya aku ngeblok sendiri. Jadi kita klik kan ini otomatis gambarnya tiangnya segitu ya tingginya. Nah, kan kebaca kayak gitu kan. Elevasi bangunan itu kamu harus ngecek dari posisi bukaan pintu. Nah, ini kan elevasi bangunan. Ada beberapa pintu yang nggak kelihatan karena tertutup. Harus kamu lihat di situ. Nah, ini yang bagus titik nolnya kan ada tinggi ini di sini. Nah, nanti untuk selanjutnya mungkin aku bakal ngelatih Cio juga untuk bikin gambar tampak yang lebih akurat agar bisa dikoneksikan lebih kompatibel sama gambar tampak kita. Nah, jadi kayak gitu. Kamu gambar pelan tapi pasti dan terprogres, dan ketika dicek gambarnya benar, itu jauh lebih baik daripada kita terburu-buru untuk mengejar deadline tadi. Nah, itu yang bikin kenapa Kaju Desain atau studio kita itu cepat disukai orang, atau banyak dapat repeat order lah kayak gitulah, karena kualitas gambar dan revisiannya. Bahkan kita kerjasama sama sesama tim arsitektur itu lebih nyaman jadinya karena mudah untuk dipahami gambar kita. Oke, semoga bisa membantu yang aku sajikan tadi. Selanjutnya silahkan difokuskan dan dibiasakan. Insya Allah kalau terbiasa, kamu bakal cepat kok gambarnya, aku yakin. Yang penting dipahami dan dipelajari aja pelan-pelan, bukan sekedar meniru atau menyontek dari contoh, tapi intisari dari ilmunya yang kamu ambil. Kamu sudah bagus, sudah mantep, sisanya silahkan dipraktekkan.